Di tengah riak sawah yang hijau dan semilir angin di Tanon, Sragen, hidup seorang guru ngaji penuh inspirasi bernama Ihsan Supiono. Hati kecilnya adalah tempat bersemayam cinta sejati sebagai suami bagi satu istri yang setia dan sebagai ayah bagi dua anak yang menjadi kilau matahari dalam kehidupannya. Gabogan, desa kecil yang melingkupi Ihsan Supiono, adalah saksi bisu dari perjalanan panjang sang guru ngaji. Dari tanah kelahirannya di Lampung, Ihsan membawa semangat dan cahaya ilmu ke ujung Tanon, menjadikan setiap langkah sebagai jejak kebaikan di sepanjang perjalanan hidup. Sebagai seorang guru tahfidz di sebuah SD di Sragen, Ihsan tidak hanya mengajarkan bacaan Al-Quran kepada para siswa, tetapi juga membimbing mereka untuk menjadikan nilai-nilai suci tersebut sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Setiap ayat yang dipelajari bukan sekedar rangkaian huruf, melainkan petunjuk hidup yang membimbing mereka menuju kebaikan. Namun, pekerjaan Ihsan tidak berakhir di kelas. Di Masjid At-Taqwa Gubugan, beliau menjadi imam dan guru bagi santri-santri kecil maupun dewasa yang setiap harinya bersujud dan berdoa di hadapannya. Kajian-kajian yang diisi oleh sang guru ngaji tidak hanya memenuhi telinga, tetapi meresap dalam hati para jamaahnya, memberikan inspirasi dan hikmah untuk menjalani kehidupan dengan penuh makna. Inilah kisah seorang guru ngaji, Ihsan Supiono, menjadi penerang di tengah kegelapan, membawa sinar kebaikan dan keberkahan bagi semua yang berpapasan dengan cerita hidupnya. Saksikanlah perjalanan luar biasa ini, di mana setiap doa dan bimbingan sang guru ngaji menyinari setiap sudut kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ihsan Supiono. Saya lahir di Kabupaten Lampung Utara, tempatnya di daerah Blambangan. Itu pada hari Rebu Legi, tanggal 6 September tahun 1995. Kemudian di usia yang ke-7 bulan, saya dan orang tua pindah ke Kabupaten Lampung Barat, tetapi sekarang sudah pemekaran, yaitu adalah jadi Kabupaten Pesisir Barat, yaitu tepatnya di Desa Pemerihan, Kecamatan Bengkunet, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Sebenarnya saya 3 bersaudara, akan tetapi kakak saya sudah mendahului kita semua, sehingga kami sekarang 2 bersaudara, saya dan adik saya. Alhamdulillah kalau bapak saya, orang tua terutama bapak adalah seorang petani ladang, yang mana di situ ya ladang ada merica, ada kopi dan polowijo, ya seperti kacang, ya dele. Ibu ya statusnya ibu rumah tangga, ya kadang ya bantu-bantu jadi kebun. Pendidikan yang paling berkesan dari orang tua saya itu adalah ya terutama kalau di bidang pendidikan, kalau beliau orang yang bukan pendidikan yang tinggi, tetapi kan dia merasakan susahnya hidup yang bukan orang berpendidikan, sehingga dari kecil itu ditanamkan, biar orang tuamu yang tani, yang susah, tetapi kalau bisa kamu, ya kalau bisa jangan tani, kalaupun tani bukan yang dari awal lah, dari nol gitu ya. Kalau pendidikan pada umumnya itu kan pakai TK, ada PAUD, ada TK, tetapi kalau di dulu semasa saya masih kecil di pesisir barat itu tempatnya pelosok. Jadi pesisir barat yang saya tinggal itu ya 500 meter lah arah ke timur itu sudah hutan.
hutan belantara. Kemudian kalau kira-kira 15 kilo lah, 15 kilo ke barat itu pantai atau Samudra Hindia. Sehingga itu ya pelosok. Saya ini kalau orang yang masuk TK itu sudah termasuk orang-orang sing ekonomi menengah ke atas. Sehingga banyak di antara kita itu ya mungkin satu desa itu yang sekolahnya TK itu 1 atau 2 saja. Nah, saya langsung SD pun di situ adanya cuma 1 SD negeri. Jadi kita ya SD-nya SD negeri. Untuk kemudian lanjut SMP-nya juga ya di kecamatan itu ada 2 sih. Yang satu MTS itu pun ya MTS yang MTS belum maju lah. Nah, hingga kita ya maksudnya SMP negeri ya. Yang ada di situ satu-satunya di kecamatan itu. Nah, setelah lulus SMP itu salah satu daripada guru yang ada di SMP saya itu dulu beliau kuliahnya di Ponorogo. Nah, kemudian beliau memberikan berita lah, kabar bahwasanya di Ponorogo itu dibuka beasiswa untuk santri sekelas SMA. Sehingga dengan beasiswa full jadi ya karena tadi kita bukan berasal dari orang-orang yang ekonomi menengah, sehingga ketika ditawari beasiswa full kemudian mondok ya akhirnya kita ikutlah ke Ponorogo, sehingga SMA saya di Ponorogo, SMA ya plus pondok. Kalau SMA saya alhamdulillah di pondok, salah satu di pondok di Ponorogo, tepatnya di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Itu adalah pondok Darut Tilawah. Berarti Darut Tilawah Darut tempat tilawah orang membaca. Jadi di situ fokus belajar Al-Qur'an dari tasin, kemudian ya tajwid, kemudian tahfidz. Lulus pondok dari Darut Tilawah itu sesuai ya pada umumnya pondok ada masa tugas 1 tahun di masyarakat. Itu pun belum ada ingin jadi ustadz itu. Kalau dari orang tua sudah. Makanya nama saya itu Ehsan Supiono. Supiono itu salah satu nama ustadz yang ada di Lampung. Yang manakala orang tua saya itu ngefans sama ustadz itu, sehingga nama saya itu ditambahi Supiono. Jadi kepinginan orang tua itu ya ustadz. Cuman kan kita kan yo kadang ya belum ke situ lah. Setelah selesai belajar 3 tahun di SMA Darut Tilawah tadi, saya kan tugas 1 tahun. Nah, setelah di akhir tugas itu kebetulan pas bulan Ramadan ketemu salah satu daripada dai Ramadan dari FKM. Nah, satu tempatan tugas di salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo. Nah, di sana kita bareng, yo ngaji bareng, tidur bareng, sering ngobrol. Nah, kebetulan di situ yo saya juga ingin lanjut yo ngapal ke Al-Qur'an gitu kan. Ingin juga, walaupun tadi untuk ke ustadz itu masih belum gitu. Tapi ya tetap kalau keinginan belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an tetap ingin terus karena ya itu ya kan, karena dijanjikan kalau orang yang hafal Al-Qur'an nanti bisa memberikan syafaat kepada 10 saudaranya. Nah, itu motivasi. Kemudian orang yang hafal Al-Qur'an nanti akan diberi kesempatan oleh Allah untuk memberi mahkota kepada orang tuanya. Itu sudah tertanam karena di pondok 3 tahun itu dikasih doktrin seperti itu. Akhirnya ya tetap. Tapi kalau kan hafal Al-Qur'an itu tidak mesti jadi ustadz. Itu tetap masih ada itu pingin ke tadi. Bahkan sampai waktu itu masuk AAKI itu ditanya pertama kali di surat kertas janjian itu ditanya itu nama, alamat, asal gitu kan, kemudian usia, terus cita-cita. Tulis masih ada cita-cita polisi, itu masih di situ. Awal masuk AAKI itu masih. Bahkan Pak Sunar Mulan itu kalau ketemu saya masih ini Mas Ihsan,
yang dulu cita-citanya jadi polisi itu tertulis di situ. Kemudian di 2 tahun di AKI itu ya, banyak ustadz yang datang, teman dari beberapa daerah. Kemudian kok ya dengan sistem yang ada di pondok itu lama-lama kok cita-citanya polisi itu udah pudar akhirnya gitu. Kan jadi ustadz ya. Kemudian ya salah satu ada sih dai Jawa Timur itu, Ustadz Jawa Timur yang termasuk fan ya. Itu bilang ya, pen ada 3 kiai rak rekoso tapi rupe penak. Ya niku ya. Iya, penak ini. Kemudian ya mulai itulah karena karena pingin lah, saya juga pingin urip terlalu yang rekoso, kalaupun ya tadi karena pesan orang tua kalau bisa itu yang rekoso, yang panasan, yang itu biar orang tua saja, anaknya enggak usah lah. Saya termasuk daripada alumni Akademi Al-Quran FKM yang mungkin yang dibilang banyak jelajah lah. Nah, mulai dari 2017 sampai 2023 ini, terus mungkin ada 8 atau 9 daerah yang saya sudah singgahi. Sekarang di Sragen, dulu dari Semarang ke Sepuluh kecamatan daripada di Sragen, kemudian ke Lombok, balik lagi ke Jawa, ke Wonogiri, ke mana lagi, ke Sragen lagi, kecamatan Tanon, habis itu ke Madiun, setelah di Madiun pindah lagi ke Bantul, tarik lagi ke Sragen. Ngajar ngaji itu sudah tadi pertama di tahun 2014-15 yang tugasan SMA, kemudian masuk AKI. Setelah di AKI pun sama, di AKI pun ada namanya dakwah lingkungan. Terus kita ada bagian, dalam satu pekan itu ada satu waktu lah untuk kita belajar ngajar ngaji di masjid-masjid. Ya ada anak-anak, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Kemudian setelah itu, setelah lulus, saya itu terus sampai sekarang 9 tahun lah. Futur, turun iman, lagi males ngajar itu, ya tetap ada lah, manusiawi tetap ada. Cuman itu ya ada di dalam dada, dalam hati itu tetap ada. Tapi ingat, tetap saya ingat itu pesan daripada ustadz-ustadz, kiai-kiai, terutama di Akademi Al-Quran, terutama ditanamkan. Antum ini adalah salah satu daripada mitra orang yang dipilih oleh Allah untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi itu sudah tertanam di dalam hati. Kalau futur-futurnya saya, ketika itu tetap ya futur, males. Tapi ya waktu jam ngaji tetap ya kita tetap formal, tetap ya tampilkan yang terbaik. Walaupun nanti setelah itu sudah ya udah rasanya males gitu kan. Kalau menurut saya semuanya di tempat itu ada pengalaman masing-masing ya, ada pengalaman terkesan sendiri-sendiri. Tetapi ada salah satu daripada yang terkesan. Kesan itu ketika di Semarang lah. Pertama kali saya lulus Akademi Al-Quran, kemudian tugas di Semarang. Itu saya ngajar, diamanai ngajar daripada ya tuh ada mantan-mantan orang yang inilah, mantan orang yang jauh dari agama. Ya walaupun beliau Islam, tapi ya jauh dari agama, sehingga ya ada anak-anak. Kalau anak-anak kan masih belajar tahap, ada yang masih usia parubaya lah, itu kan ada juga yang belajar dari, kalau dulu kita pakai metode yang Sakifah itu dari untuk khusus yang dewasa biar cepat bisa Al-Quran, dan akhirnya sekarang ya alhamdulillah bisa jadi ketua FKM Semarang. Alhamdulillah ya. Kalau silaturahmi dari beberapa tempat yang saya singgah itu masih nyambung terus, dari yang Semarang bahkan sampai yang Wonogiri, yang Lombok itu. Kalau yang Lombok itu alhamdulillah anaknya ada yang masuk AKI, Akademi Al-Quran. Jadi kita di sana 5 bulan di sana. Kemudian kita kenal akrab, sering ngobrol-ngobrol, akhirnya karena di sana juga kenal FKM, akhirnya anaknya ada yang di
masukkan ke Akademi Al-Quran. Dan alhamdulillah kalau memang di Wonogiri itu kalau Idul Adha Idul Fitri masih sering hubungi, suruh ngisi sana, tapi kan kadang tabrakan dengan jadwal yang lain sehingga kendala yang berat itu sebenarnya bukan masalah medan kalau saya pribadi. Itu karena kadang yang paling berat itu di hati, karena kadang itu ya kita manusiawi. Jadi kadang itu ada muncul, ada hitung-hitungan, jarak, capek, waktu, itu kadang ada hitung-hitungan di dalam hati. Ya kok ya reposo, tapi kadang ya namanya jamaah itu ada yang menghargai, ada yang cuek. Kalau yang ketemu yang hargai mungkin ya masih lurus, tapi kalau yang cuek itu kadang ya Allah kok berat dakwah gitu kan. Pas ketemu yang ya tadi manusiawi tidak sesuai dengan yang diharapkan di dalam hati itu ya kembali lagi ya istighfar. Jangan-jangan nanti saya salah niat, dari awal itu sudah salah niat. Kemudian ya kita istighfar, mohon ampun kepada Allah untuk segera diluruskan lagi niatnya. Akhirnya dengan demikian insya Allah ya tadi ya bismillah, jadi ditanamkan di bawah alam bawah sadar, niatnya untuk Allah, niatnya untuk Allah ya. Akhirnya ya alhamdulillah kembali lagi ke lurus niatnya. Awal ya, dari awal tugas dari Akademi Al-Quran itu saya ketemu salah satu dari dulu waktu di Semarang itu kan, ketemu ketua FKM di Semarang, Mas Dian Perdana, kenal lah semuanya yang di FKM. Tanamkan dakwah itu harus fokus. Nah, kalau tidak fokus nanti ya tetap pecah. Manusia itu tidak bisa cabang-cabang, tetap ada yang dikalahkan. Makanya ya kalau fokus di dakwah ya sementara itu ya fokus. Sementara saya termasuk orang yang tidak bisa nyabang. Jadi kalau saya nyoba pas bulan Ramadan jualan lah, pingin lah kalau Ramadan jualan kurma. Saya nyoba jualan kurma. Ketika saya jualan kurma itu sholat saya sudah nggak tenang. Ini saya ketika nge-share di grup-grup, jangan-jangan nanti ada yang balas, jangan-jangan nanti ada yang tanya. Jadi sholat itu pinginnya gedang rampung karena kepikiran jualan. Saya bukan tipe orang yang bisa dua fokus bang. Ngajar, full ngajar. Ya full ngajar. Kalau untuk upgrade ilmu, selain mendengarkan karangan fasilitas digital, banyak yang mendengarkan daripada YouTube, Facebook, Instagram, datang ke pengajian offline. Itu alhamdulillah ketua daripada pembina yang saya tempati untuk mengajar sekarang itu memfasilitasi untuk kita datang ke pelatihan-pelatihan mengajar, sehingga upgrade untuk menjadi seorang guru ngaji itu tetap ada. Sebenarnya kalau planning saya pribadi nih kok ya itu dah ya, pingin saya tuh akhir-akhir ini senang ke masjid. Saya tadi fokus saya tuh pingin memakmurkan masjid lah. Jadi masjid itu biar ya selain jamaahnya banyak, ekonomi jamaah jalan, kemudian ke silaturahmi ke masyarakat jalan. Dan itulah planning saya. Yang paling utama adalah memakmurkan masjid, jamaah yang di keliling masjid yang belum bisa hadir ke masjid untuk sholat 5 waktu kita sowani, kita silaturahmi ini untuk diajak ke masjid. Kemudian ya nanti setelah bisa datang ke masjid kita bantu daripada ekonomi jamaah. Ya alhamdulillah kalau di tempat saya yang tugas sekarang itu kan di masjid, salah satu masjid besar di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen itu alhamdulillah sebelumnya sudah ada para ustadz yang sudah membina, sehingga ya untuk benci kepada kita yang di masjid tidak, tapi ya masih berat untuk datang ke masjid itu masih banyak. Ini yang kita sudah jalani itu adalah silaturahmi ke rumahnya, silaturahmi yang kira-kira dulu aktif di masjid sekarang kok sudah lama nggak kelihatan. Itu dulu yang kita silaturahmi ini, rumah ke rumah, diajak lagi ke masjid untuk sholat berjamaah. Kita punya tadi ada TPA itu untuk anak-anak yang baru belajar ngaji. Nanti setelah bisa ngaji kita
sudah siapkan rumah tafid. Jadi yang sudah bisa ngaji kita masukkan ke rumah tafid. Nah sekarang kalau sudah rumah tafid biasanya nanti SMA dia keluar dari rumah tafid, kita sudah sediakan kajian remaja. Nah, setelah kajian remaja, setelah itu kok mungkin sudah dewasa, sudah kita sediakan kajian ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi sudah kita step by stepnya sudah kita tata. Kalau yang TPA itu ada 60-an, rumah tafid 55. Nah, kalau yang remaja ada 20-an. Kalau yang kajian rutin ibu-ibu ada 70-an. Nah, kalau yang tasin bapak-bapak dan ibu-ibu ada 20-an. Itu jenengan semua tuh. Ya kalau yang tanggung jawab saya. Tetapi ya kalau saya sendiri tidak mungkin. Tetap kita buat tim. Pesan-pesan untuk para guru ngaji dimanapun berada, pesannya adalah istiqomah lah, istiqomah. Kalaupun ada ujian, ya walaupun seberat apapun ujian kita, tidak ada sebandingnya dengan ujian para nabi. Kalau kita mungkin beratnya mungkin jamaah melengos, kalau nabi itu dari fisik, mental, harta, bahkan sampai nyawa itu taruhannya. Maka kalau kita kok putus asa di tengah jalan seperti ini, ya tidak baik, malu dengan Rasulullah SAW. Kita ingin syafaat Rasulullah, tapi ketika kita berjuang mirip dengan Rasulullah, baru sampai mungkin satu step atau baru anyak-anyak kok sudah putur, sudah lelah, ya kita ya malu dengan Rasulullah.